Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering kami sampaikan visi misi Rasul kepada manusia itu ada di Al-Baqarah 151. Membacakan ayat-ayat qadim ya, mensucikan jiwa manusia, mengajarkan kitab, hikmah dan pengetahuan. Nah itu urut-urutannya ya. Dan ketika membacakan ya, kemudian sudah ketemu sinergi dengan Quran Qadim. Pada saat itu Rasul telah selesai ya, yang membacakan ayat-ayatnya tadi. Maka selanjutnya akan fokus pada mensucikan. Nah, sedangkan tugas untuk menyampaikan ayat-ayat itu akan diteruskan oleh murid-muridnya atau jamaahnya. Nah, demikian. Karena apa? Apa-apa sudah cocok dengan Quran Qadim ya, dan Quran ya. Makanya kalau sudah ada di dalam Quran semua, ya tinggal diarahkan membaca. Ya. Membacakan ayat-ayat itu kepada orang yang di luar. Tapi untuk membacakan ayat-ayat kepada orang beriman yang di dalam, ya disuruh untuk lihat sendiri ke Quran. Situ. Nah, untuk yang di luar, Rasul bisa mendelegasikan khalifah-khalifahnya ya. Ini zaman dahulu ya. Makanya ada istilah al-ulama warasatul anbiya, pewaris nabi. Lah tugasnya apa ulama? Nah, makanya orang tahunya kan dakwah, ceramah. Itu awalnya adalah membacakan ayat-ayat qadim. Nah, kenapa kok bukan nabi? Ya karena sudah memang begitu. Ya. Nabi tetap ya untuk orang di luar ya. Bukan lagi untuk yang di dalam ya. Karena di dalam sudah ada kitab. Nah, kalau dulu kan wahyu turun ya, dibacakan pada orang beriman. Nah, kalau kitab sudah ada, masa dibacakan lagi yang sama dengan Quran. Nah, kalau di posisi setelah Rasul Muhammad ya, utusannya Rasul, khalifahnya Rasul itu hanya mengarahkan untuk membaca Quran versi bahasamu sendiri kepada orang-orang beriman, kepada orang jamaahnya, atau kepada murid-murid pengikutnya itu. Yang tidak tahu kan yang di luar. Nah, yang di luar itu tugasnya bisa disambung teruskan kepada ulama-ulama kali zaman Nabi. Karena zaman khalifahnya Nabi ya adalah diteruskan ya jejak visi misinya kepada murid-muridnya yang ditugasi untuk berdakwah menyampaikan ayat-ayat kami. Nah, artinya apa? Berarti tugas Rasul yang membacakan ayat-ayat kami ya kepada lingkar jamaahnya ya, itu sudah selesai. Karena lingkaran jamaahnya ya sudah beriman, tinggal membaca Quran, ya tinggal diarahkan untuk membaca Quran. Tapi proses untuk di luar tetap lanjut ya. Dakwah kepada orang yang belum beriman tetap lanjut. Tapi untuk membacakan ayat-ayat kami kepada orang beriman, ya sudah selesai. Nah, makanya silakan ya baca ayat-ayat qadimnya di terjemahan Quran ya. Tapi nggak mungkin bisa paham isinya ya, kecuali dengan adaptasi zahir dan adaptasi batin atau adaptasi yang mutlak kepada sistem mutlak.
Nah, ada adab zahir itu adab kepada zahirnya guru, zahir ya. Dan ada adab rohani adalah adab kepada sistem ketuhanan yang dibawa, yang dibaliknya guru, zahir. Nah, itu. Nah, harus diperhatikan ilmu rohani itu harus lewat bimbingan, keterpimpinan ya, arahan ya. Dari kuasanya ulil amri minkum yang diberi tanggung jawab ya, dikuasakan memimpin kamu ya secara zahir. Padahal ilmunya ilmu rohani, tapi bimbingannya lewat jasmani terlebih dahulu. Maka pintunya ilmu rohani harus lewat jasmani dulu. Pintunya ilmu rohani harus lewat adaptasi kepada guru zahir terlebih dahulu. Itulah kuncinya, intinya dahulu. Nah, gugur adab kepada guru zahir, gugur pula adab rohaninya. Nah, makanya kalau nggak ada keberkahannya, semuanya sia-sia. Contohnya ya, kalau kita dapat rezeki yang berkah, uang sedikit itu cukup aja dan tenang. Dan nggak tahu kenapa kok cukup ya. Padahal dihitung-hitung uangnya cuma sekian. Tapi cukup saja. Itu berkah. Tapi ada juga sebaliknya. Uangnya itu banyak. Tapi kok kurang saja. Gelisah saja. Dan nggak ada cukupnya. Nah, ini yang gambaran tidak berkah. Demikian juga ilmu. Belajar ilmu yang tidak berkah itu gak malah mendekat, tapi menjauh, sulit mendekat, sulit paham, sulit nyaman, sulit tenang, gelisah saja, kayak cacing kepanasan ya. Mendekat surau itu panas ya, datang ke surau itu nggak enak. Kalau bisa itu nggak datang ke surau ya. Lebih senang, lebih enak di rumah ya. Ternak istri, ternak teri ya, antar anak, antar istri ya. Nah, itu. Niat hati pun mendekat, tapi menjauh saja. Mau datang suluk, misalnya datang wirid jamaah, nggak bisa-bisa. Itu gambaran ilmu rohani yang tidak berkah. Karena apa? Tadi ya, adab kepada guru zahirnya yang keliru. Akhirnya ilmu dibaliknya menjadi rusak atau tidak berkah. Kuncinya itu malah adab kepada guru zahir. Kalau nggak kenal yang zahir, kalau nggak dikenalkan oleh guru yang zahir, kita nggak akan tahu ilmu rohani. Pintu mengenal ilmu rohani adalah lewat pintu adab kepada guru yang zahir. Kita nggak akan kenal Allah kalau nggak lewat Rasul. Kita nggak akan kenal Rasul kalau nggak lewat ulil amri minkum. Nah, kalau kita taat kepada ulil amri minkum, akan membuat kita kenal dan taat akan Rasul. Dan membuat kita kenal taat akan Allah. An-Nisa 59. Inilah ya yang hukumnya. Hanya masalah waktu ya. Ketika Rasul itu sudah tidak di tengah-tengah kalian, maka disitulah azab akan terjadi ya. Azab itu nggak akan turun ya. Selama masih ada Rasul di tengah-tengah kalian. Itu juga bisa berarti selama kalian masih dibimbing Rasul, ya masih dijaga Rasul, dipertanggungjawabkan Rasul, kalian masih aman ya. Tapi kalau Rasul sudah berlepas diri daripada kalian, mengembalikan kepada Allah, ya hati-hati gitu aja ya. Ya. Nah, karena apa? Pertama ada kepada guru zahirnya ini, ya, gugur ya, maka berkah ilmu yang dibaliknya pun niat tadi mau suluk, niat tadi mau mendekat, mau rajin wirid jamaah dan sebagainya, nggak mungkin bisa nongol ya.
Gak makin mendekat tapi malah menjauh ya. Nah, demikian ya. Nah, itulah gambaran jamaah jadi sepi ya di suro-suro ya seperti itu. Karena gugur adab kepada guru zahir ya. Nah, karena tidak adaptasi dengan sistem secara mutlak ya. Ngaku mursyidnya sama, demikian juga begitu. Ngaku agamanya sama, Tuhannya sama, Rasulnya sama, mursyidnya sama. Outputnya bisa berbeda. Ada yang berkembang, ada yang redup hilang ya. Seperti itu. Nah, tapi mudah-mudahan jamaah taklim marifat yang sudah diingatkan ya, sudah diberi uraian-uraian pengetahuan ya, semangat ya. Makanya nanti saya harap Pak Munajat ya sebagai ketua tim 9 untuk mengawal ya, menerangkan adab berguru ya, adab zahir dan adab batin ya. Adab kepada guru zahir dan adab secara rohaniyah ya. Adab kepada guru zahir ya, sami'na wa ata'na, jangan menunda, jangan meringan-ringankan, jangan menolak, jangan membantah. Kemudian adab setinggi-tingginya itu bisa dibaca di Tanwirul Qulub dan juga Quran. Ada itu adab kepada Ahlul Bait ya. Dan adab secara rohaniyah itu adalah kita mengikat diri dengan sistem. Yang sistem itu ada di baliknya keterpimpinan guru zahir. Jadi semuanya tetap muaranya pada guru zahir ya. Nah, kalau nyebrang ya ilmu rohaninya kemudian nyebrang mencari guru zahir yang lain, wah itu bahaya ya. Karena sudah gugur adab kepada guru zahirnya. Yang di tempat yang lama saja sudah nggak mungkin berkah, apalagi pindah haluan, pindah kapal. Itu jauh lebih resiko lagi ya. Karena yang pertama saja gagal ya. Nah, kalau pindah di tempat yang lain ya apalagi ya. Karena pada prinsipnya yang masalah adalah adaptasinya ya. Bukan tempatnya, bukan apanya ya. Makanya agama dulu cuma satu ya. Dan diterangkan di Quran pun demikian. Agama tauhid adalah agama satu ya. Rasulnya satu, mursyidnya satu. Kok menjadi banyak? Ya karena itu. Berselisih, berdebat ya, menjadi pecah menjadi banyak golongan ya, mengaku masing-masing itu hebat, waris, mutlak, sah. Nah, itu karena tertipu dengan orang yang jualan status quo ya. Nah, demikian ya. Hati-hati ya, pintunya rohani harus kenal jasmani ya. Belajar ilmu rohani harus saat di dunia, yang kata Profesor, saat guru ada, nabi ada, rasul ada, wali ada, aulia Allah ada. Pada praktek ilmu apa? Ilmu akhirat, tapi saat di dunia. Praktek ilmu rohani, tapi saat di alam jasmani. Nah, saat ada pembimbing, guru ada, rasul ada, pembimbing ada, itu. Bahasanya Profesor Kadir Yahya ya. Nah, demikian ya. Nanti Pak Munajat supaya bantu menerangkan adab berguru ya. Nah, kebetulan Pak Munajat kan infonya ada kitab Tanwirul Qulub ya dari Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Itu pun dipakai oleh Ayanda Guru ya di dalam kitab adab ya. Nah, demikian ya. Jadi bayangkan ya, rezeki ya tadi ya, kalau nggak berkah, dia pun bau banyak, nggak akan cukup dan nggak akan tenang. Ya, artinya apa? Nggak bertolak belakang ya. Nah, tapi kalau rezeki berkah, biarpun sedikit, tapi apa-apa cukup aja, tenang aja, senang aja, gembira, mendekat. Nah, demikian juga belajar ilmu rohani, kalau nggak berkah, kalau gugur adab sama guru zahirnya, ya seperti itu. Nggak akan bisa mendekat, nggak akan bisa suluk, nggak akan bisa rupiah, dan gelisah saja.
menjauh saja seperti cacing kepanasan. Dan pasti akan melihat, loh kok begini, loh kok begini, loh kok begini ya. Loh aku kok diginikan, loh kok begini. Banyakan masalahnya, banyakan protesnya timbang bersyukurnya. Akhirnya seolah-olah ilmunya yang disalahkan. Wah, belajar di Kali Marifat nggak bikin tenang, nggak bikin damai, nggak bikin apa. Padahal yang salah bukan ilmu kerohaniannya, yang salah adalah adaptasinya, ya, akan guru zahir itu. Nggak berkah ya, semuanya nggak berkah. Ya, itu fungsinya ya. Bahkan itu termasuk salah satu torekoh yang dijamin Nabi ya. Jalan yang dijamin Nabi termasuk adalah secara syariat ya, secara zahir patuh akan guru zahir. Sa'mina wa ta'na. Adab ya dan ikut. Nggak tahu apa-apa pun selamat. Dan silakan dibaca hadisnya ya. Ya. Nggak kenal, misalkan nggak tahu Allah, nggak tahu Rasul, tapi taat akan Nabi, ini ikut aja Nabi ya, dengan cinta dan sebagainya, tapi sejaman dengan Nabi ya, itu dijamin, karena ada patuh akan guru zahir. Nah itu, silakan dibuka saja googling ya, apakah itu dijamin thariqah yang seperti itu. Nah makanya kalau pindah kapal atau pindah mendapatkan ketenangan, mendapat kedamaian, bisa jadi di tempat yang lama itu karena gugur adab. Ya, jadi bukan masalah ilmunya yang salah. Mau ilmunya sesuai Quran kok. Ilmunya sesuai dengan hadis dan bisa dibuktikan ilmiah. Yang adalah kita tidak benar-benar adab kepada guru zahir. Nah, itu menawar, meringan-ringankan, menolak, membantah, menunda. Nah, begitu. Kalau ada kepada guru zahir dikata ya sami'na wa ata'na. Itu terus. Kalau ke kiri, sami'na wa ata'na. Kalau ke sana, sami'na wa ata'na. Itu namanya patuh, adab ya. Nah kalau menawar, gengsi, menunda, alasan, ya pasti gugur. Ya itu. Tapi tidak apa-apa ya. Nah, sekarang ini makanya banyak ini artis-artis di surau ya. Ya yang jarang sekali ketemu batang hidungnya ya, itu artis ya. Harusnya surau itu rumah rohaniah kita. Nah, di situ kita senang, gembira. Ya, harusnya begitu. Ke surau itu gembira. Nggak ke surau itu rindu, gitu harusnya. Tapi kalau terbalik ya, berarti ya sudah arahnya menjauhi Tuhan. Alasan apapun, sebenarnya itu hanyalah alibi ya, pemakluman diri sendiri, bisikan setan ya. Hati-hati ya. Tapi alhamdulillah, berarti mereka sudah lolos ya. Nah, bukan lulus ya, tapi lolos ya. Lolos dari screening ya, berarti jaring itu sudah di luar batas ya, alhamdulillah ya. Hanya masalah waktu ya, hati-hati ya. Nah, ikatkan sabuk pengaman ya. Nah, itu supaya selamat ya. Makanya SOP kendaraan itu harus ada sabuk pengaman ya kalau naik mobil. Supaya apa? Kalau ada tabrakan atau jatuh, kita ini masih selamat ya. Gitu ya. Hati-hati yang sudah di luar sistem ya, di luar pertanggungjawaban ya, di luar perjanjian ikatan dengan Allah lewat Rasul ya. Nah, siapa yang di luar perjanjian? Orang yang tidak mengikuti Rasul, tidak taat akan Rasul, itu sudah tidak dipertanggungjawabkan Rasul. Jadi hanyalah masalah waktu, nanti akan ketemu door prize ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Hati-hati, jaga diri ya. Take care atau apa itu bahasa Inggrisnya, take care itulah hati-hati ya. Nah itu. Nah, see you tomorrow.
Have a nice day. Nah, seperti itu ya. Hati-hati ya, hati-hati ya. Karena kenyataannya demikian ya. Kalau nggak berbenah sekarang, ya pasti ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.